Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Wulandari dengan NIM 252011227. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren interaksi manusia dan komputer atau IMK dalam dunia bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih terkait UI UX, AI atau kecerdasan buatan, AR dan juga VR. Selanjutnya, apa itu IMK? IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer adalah disiplin ilmu yang membahas tentang desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif yang digunakan oleh manusia, serta studi mengenai fenomena di sekitarnya. Dan secara praktis, IMK itu berperan sebagai jembatan antara pengguna dan juga teknologi. Jadi dalam transformasi digital bisnis, IMK ini memastikan bahwa teknologi yang kompleks itu dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna non-teknis. Selanjutnya, mengapa IMK itu kritis bagi bisnis modern? Bahwa investasi dalam IMK itu bukan hanya tentang estetika visual saja, melainkan strategi fundamental yang mempengaruhi kinerja bisnis secara menyeluruh. Jadi yang pertama ini kita bisa lihat efisiensi operasional. Jadi antarmuka yang intuitif itu mengurangi waktu pembelajaran dan juga meminimalisir kesalahan input, sehingga proses bisnis itu bisa berjalan lebih cepat. Selanjutnya adalah produktivitas. Jadi, sistem yang ergonomis itu mengurangi beban kognitif, memungkinkan karyawan itu fokus pada tugas strategis aja yang bernilai tinggi. Dan selanjutnya ada pengalaman pengguna. Desain yang terpusat pada pengguna itu menciptakan interaksi yang mulus, relevan, dan bermakna bagi pelanggan maupun karyawan. Dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan, bahwa interaksi yang positif itu membangun loyalitas jangka panjang, mendorong retensi, dan juga meningkatkan nilai pelanggan seumur hidup. Jadi itulah mengapa IMK itu sangat kritis banget gitu ya, bagi bisnis modern. Selanjutnya masuk ke tren pertama dari interaksi manusia dan komputer dalam dunia bisnis, yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI saat ini tuh telah menjadi penggerak utama evolusi dari IMK itu sendiri, mengubah interaksi dari model common base menjadi natural conversation antara manusia dan sistem. Yang pertama adalah chatbot cerdas. Ini melayani pelanggan 24/7 dengan pemahaman konteks yang sangat mendalam. Selanjutnya ada asisten virtual, ini otomasi tugas, administratif, dan juga pengambilan keputusan yang rutin. Dan yang ketiga adalah rekomendasi produk. Jadi AI ini personalisasinya real time berdasarkan perilaku dan juga preferensi pengguna. Dan yang terakhir adalah otomasi layanan, di mana AI ini alur kerjanya itu mandiri yang mengurangi intervensi manusia secara signifikan. Selanjutnya masuk ke tren kedua dari IMK dalam dunia bisnis, yaitu UI UX modern. Jadi prinsip desain modern itu telah bergeser dari sekedar tampilan aja menuju pengalaman holistik yang adaptif terhadap konteks dan juga kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah desain responsif, di mana konsistensi pengalaman ini di berbagai perangkat dan juga ukuran layar. Jadi, meskipun dibuka di handphone, desktop, atau bahkan tablet, desainnya itu akan tetap responsif, mengikuti dari layarnya itu. Kedua adalah aksesibilitas inklusif, di mana sistem ini dapat digunakan oleh semua individu, bahkan termasuk penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah personalisasi dinamis. Jadi, antarmuka ini menyesuaikan diri berdasarkan perilaku historis penggunanya. Dan yang keempat, mobile first strategy, yaitu prioritas pengembangan pada platform yang titik utamanya itu interaksi. Nah, sekarang adalah tren ketiga dari IMK dalam dunia bisnis, yaitu augmented dan virtual reality, atau yang biasa dikenal dengan AR dan juga VR. Nah, dalam konteks bisnis, aplikasi AR itu uji cobanya itu produk virtual, sedangkan pada aplikasi VR itu virtual showroom dan juga immersive untuk contoh pada retailnya.
Nah, pada dunia konteks bisnis yang pemasaran, bahwa aplikasi IR ini dilakukan pada kampanye interaktif, sedangkan untuk pengaplikasian VR ini ada pengalaman merek yang sangat mendalam. Dan yang terakhir adalah konteks bisnisnya pelatihan, dan pengaplikasian AR ini dilakukan pada panduan langkah yang real time, dan untuk aplikasi VR sendiri adalah simulasi beresiko yang rendah. Lanjut ke tren yang keempat, yaitu voice interface dan juga gesture control. Nah, interaksi touchless atau membuka era baru manusia berinteraksi dengan komputer secara lebih alami dan juga ergonomis. Jadi tanpa batasan antar muka secara fisik. Nah, jadi untuk alurnya sendiri, yang pertama adalah voice assistant ini, kemudian menuju ke smart device, dan yang lanjut ke gesture atau gestur kita, dan selanjutnya adalah ambient computing. Jadi teknologi ini tuh menghilangkan hambatan fisik antara niat pengguna dan juga respon sistem. Jadi menciptakan alur yang interaksi yang terasa instan dan juga intuitif dan tidak perlu untuk bertatap muka secara langsung pastinya. Setelah membahas 4 tren pada IMK di dalam dunia bisnis, selanjutnya membahas implementasi penerapan IMK lintas sektor. Jadi dari layanan keuangan hingga manufaktur, IMK ini telah menjadi tulang punggung gitu, inovasi di berbagai industri strategis. Yang pertama adalah di dunia e-commerce atau dunia yang melayani jual beli, personalized shopping. Selanjutnya adalah healthcare atau telemedicine, dunia yang melayani pada dunia kesehatan. Dan yang ketiga adalah di edukasi atau pendidikan, seperti interactive learning atau pembelajaran yang sangat interaktif. Dan yang keempat adalah banking mobile finance, di mana saat ini di setiap bank itu sudah memiliki aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna melalui ponselnya masing-masing. Itu merupakan salah satu implementasi dari penerapan IMK lintas sektor itu sendiri yang ada di dunia ekonomi. Selanjutnya yang terakhir adalah manufacturing atau smart factory dashboard. Ini berkaitan dengan industri manufaktur. Selanjutnya akan membahas analisis SWOT secara sederhana, yaitu tentang tantangan dan peluangnya. Yang pertama adalah tantangan utama. Tantangan utamanya adalah privasi data, yaitu pengelolaan data sensitif ini menjadi semakin kompleks di era yang personalisasi yang semuanya serba digital. Yang kedua adalah keamanan sistem, di mana permukaan serangan yang terus-menerus ini meluas seiring meningkatnya interaksi itu bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah biaya implementasi. Jadi investasi awal teknologi interaksi manusia dan komputer ini tergolong sangat tinggi sekali gitu ya. Selanjutnya adalah peluang inovasi. Yang pertama, diferensiasi kompetitif. Jadi pengalaman superiority menjadi salah satu keunggulan utamanya. Selanjutnya adalah inovasi berkelanjutan, di mana ruang eksperimentasi ini semakin terbuka. Semua orang itu bisa bereksperimen dan juga melakukan yang sesuai dengan inovasi mereka. Dan yang ketiga adalah daya saing, di mana adopsi dini ini menciptakan hambatan yang masuk bagi kompetitor. Sekarang kita sudah masuk ke apa itu UI UX design yang sudah tadi saya bahas sebelumnya, bahwa ini merupakan salah satu tren IMK dalam dunia bisnis. Di UI UX design ini saya akan membahas beberapa seperti perkenalan, yaitu memperkenalkan apa itu sebenarnya UI dan juga UX. Yang kedua adalah perbedaan, yaitu perbedaan UI dan UX dan apakah UI sama UX itu sama gitu. Yang ketiga adalah 5 prinsip fundamental dalam desain digital yang diperlukan jika kita akan menyusun UI UX. Dan yang keempat adalah akan membahas kesimpulan, yaitu menjelaskan bahwa kesimpulan dari UI dan juga UX yang sudah dibahas itu apa sih sebenarnya gitu. Yang pertama adalah user interface atau UI. User interface itu adalah semua yang berhubungan dengan tampilan atau visual design dari sebuah produk yang memungkinkan pengguna
untuk terhubung dan juga berinteraksi dengan produk tersebut. Jadi seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini, yaitu adalah layar ponsel kita. Ini adalah halaman login ya. Kalau kita bisa melihat bahwa di setiap aplikasi itu pasti ada halaman seperti ini. Dan ini merupakan salah satu contoh dari UI itu sendiri. Nah, UI ini memiliki peran yang sangat penting sekali karena bisa menjadi first impression pengguna dan bisa menjadi penentu produk yang kita buat. Jadi, user interface ini bisa juga diartikan sebagai tampilan keseluruhan yang meliputi warna, tipografi, dan layout yang menentukan nyaman atau tidaknya suatu produk saat pengguna menggunakannya. Gitu. Jadi kalau disimpulkan, UI atau user interface ini lebih ke tampilan yang dilihat sama pengguna pada pertama kali menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, user interface atau UI yang baik itu bukan cuma dilihat aja dari segi estetikanya, tapi juga ada beberapa prinsip yang mendukung, yaitu yang pertama adalah purposeful, yaitu menyelesaikan masalah, dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah jelas dan mudah dipahami. Jadi, UI itu harus mudah dimengerti, baik dari sisi keterbacaan, hierarki, konten yang tepat, serta penggunaan bahasa yang tepat dan juga mudah dan juga jelas untuk dipahami oleh pengguna. Yang ketiga adalah prinsipal, di mana UI itu punya prinsip-prinsip yang terhubung dengan produk sehingga value dari produk ini tuh bisa sampai ke pengguna melalui desain yang digunakan. Dan yang terakhir pastinya UI ini harus konsisten, jadi memiliki visual yang konsisten sehingga pengguna ini familiar, jadi nggak bingung pada saat menggunakan atau berinteraksi dengan desain dari produk kita. Jadi misalnya nih, kalau kita buat sebuah aplikasi, ikonnya tuh harus konsisten dari yang di halaman pertama sampai halaman akhir itu, misalnya kalau notifikasi itu bentuknya A, jadi harus A terus, dan kalau B ya harus B terus, nggak bisa kita menggunakan icon-icon yang berbeda-beda gitu di setiap halamannya. Itu merupakan salah satu penerapan dari konsistensi pada UI. Kemudian ke anatomi antarmuka atau bidang UI. Di sini kita bisa lihat bahwa ada kotak-kotak ini. Ini yang disebut wireframe dalam dunia UI UX. Nah, di sini ada kotak di atas yaitu interface dan juga visual design, di mana fokus pada estetika, warna, dan juga struktur sosial, struktur visual. Dan selanjutnya yang ada di bawah ini yaitu navigasi bar atau iconografi. Ini cara membaca makna di balik gambar. Jadi misalnya, kalau gambar salib itu pasti identik dengan simbol kekristenan atau agama gitu. Sedangkan kalau ada gambar seperti tengkorak, ini tuh simbol dari keadaan bahaya. Jadi user itu sudah tahu kalau ini tuh pasti mengarahnya tuh simbolnya ke sini maknanya gitu. Jadi kita itu tidak boleh mengubah-ubah icon yang sudah ada atau yang sudah biasanya digunakan dengan membuat icon lain yang lebih estetik atau yang disukai oleh pengguna, itu tidak boleh. Selanjutnya membahas contoh UI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi penggunaan UI ini sebenarnya kita sudah banyak sekali gitu ya menjumpai di dunia nyata. Yang pertama adalah aplikasi e-commerce. Ini dapat dilihat pada tombol tambah ke keranjang atau icon keranjang belanja dan juga filter pencarian harga yang memudahkan saat kita akan melakukan transaksi seperti pembayaran, kita akan memilih produk, dan juga ingin check out. Itu merupakan salah satu contoh dari UI. Selanjutnya adalah mesin ATM. Nah, antarmuka ini berupa tombol angka di layar yang memandu Anda memilih menu transaksi, memasukkan PIN, dan juga mengambil uang. Jadi, kita tuh setiap akan mengambil uang, pasti ada di layar beberapa pilihan seperti apa yang akan Anda lakukan terkait ini, misalnya ingin transaksi apa, memasukkan PIN, dan juga mengambil uang, itu merupakan salah satu implementasi dari UI itu sendiri.
Selanjutnya adalah layar ponsel. Jadi, icon aplikasi atau tombol swipe, menu setting, dan juga pilihan navigasi yang memungkinkan kita untuk membuka aplikasi itu juga merupakan implementasi dari user interface atau UI karena tampilannya gitu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah speedometer kendaraan. Jadi, tampilan digital atau analog pada motor atau mobil yang memiliki informasi mengenai kecepatan, bahan bakar, itu merupakan salah satu juga implementasi dari user interface. Intinya user interface itu berhubungan dengan tampilan, apa yang dilihat oleh user, informasi yang didapat dari user saat kita melihat suatu tampilan tersebut. Itu adalah user interface. Selanjutnya ke user experience atau UX. Tadi kan sudah menjelaskan tentang user interface bahwa itu tampilan. Nah, kalau user experience atau UX ini adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan produk atau suatu perangkat lunak untuk memberikan pengalaman, kemudahan, dan kebutuhan bagi pengguna saat menggunakan suatu produk tersebut. Sehingga pengguna ini merasa mudah untuk menyelesaikan tugas yang dilakukan. Nah, seorang user experience atau UX itu berperan penting dalam meriset problem yang banyak dimiliki pengguna, dan juga harus memastikan bahwa web atau aplikasi yang dibuatnya itu dapat dengan mudah dan nyaman digunakan oleh pengguna. Misalnya, seberapa mudah proses checkout saat berbelanja online menggunakan aplikasi A gitu. Itu merupakan salah satu implementasi dari user experience. Jadi kalau user experience itu lebih ke menekankan apa yang dirasakan pengguna saat menggunakan suatu produk gitu. Kalau user interface tadi kan adalah suatu tampilannya dari suatu produk, tapi kalau user experience ini apa yang dirasakan oleh pengguna saat menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, user experience atau UX ini mencakup semua aspek interaksi pengguna dalam perusahaan, layanan, dan juga produk. Jadi, user experience ini memberikan pengalaman yang baik dan juga menyenangkan pada pengguna. Yang kedua, juga membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Dan yang ketiga, UX ini juga memudahkan pengguna untuk menggunakan suatu produk, terus juga efisien dan juga relevan bagi pengguna dalam menggunakannya. Jadi intinya, user experience atau UX itu harus memudahkan pengguna dalam menggunakan produk dan juga memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna agar pengguna itu tertarik untuk menggunakannya untuk terus-menerus. Selanjutnya masuk ke siklus perancangan UX atau user experience. Nah, di sini yang pertama adalah understand atau memahami. Jadi seseorang yang ingin membuat produk itu harus memahami. Memahami siapa? Memahami pengguna. Memahami masalah-masalah yang dihadapi pengguna. Yang kedua adalah research. Jadi setelah kita memahami, kita harus meneliti. Jadi apa sih sebenarnya masalah-masalah dari pengguna itu? Apakah kita bisa untuk menyelesaikan atau menemukan solusi tersebut gitu dengan menciptakan suatu produk. Yang ketiga, setelah kita sudah mengetahui masalah pengguna dan juga sudah mengetahui solusinya, kita bisa membuat sketch atau merancang kasar untuk desain yang akan kita buat gitu. Nah, pada proses 4 ini, kita saatnya mendesain dari yang sudah kita buat sketsanya sebelumnya. Dan pada yang nomor 5 adalah implementasi atau penerapan sistem. Jadi dari setelah kita memahami, meneliti, dan juga membuat sketsa dan mendesainnya, kita bisa mengimplementasi dari penerapan sistem itu, akhirnya produknya tuh seperti apa gitu jadinya. Jadi kayak sudah jadi produk gitu. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Kenapa kita membutuhkan evaluasi? Karena kalau kita tidak membutuhkan evaluasi, atau kita tidak membutuhkan saran atau kritik, produk kita itu tidak akan bisa berkembang. Karena semuanya itu kita membutuhkan pengguna. Gitu. Jadi intinya, jika produk kita ingin berkembang dan juga
menarik oleh pengguna, kita harus menerima kritik dan saran dari pengguna itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan siklus yang tadi lebih jelas lagi, yaitu fase 1 dan fase 2, yaitu understand dan juga research, memahami atau dan juga meneliti. Yang pertama, memahami target pengguna dan juga user, requirement atau kebutuhan. Jadi, hal ini bisa dilakukan dengan melakukan interview atau observasi secara langsung. Kita bisa wawancarai pengguna terkait masalahnya, kebutuhannya yang saat ini apa gitu. Itu merupakan salah satu dari proses memahami itu tadi. Dan hasilnya kita akan mendapatkan user persona. User persona itu isinya adalah usia, kebiasaan, tujuan, dan kita juga bisa menggunakan case diagram gitu. Dari situ kita sudah mendapatkan user personanya, kita akan mulai untuk research. Pada tahap research ini, kita mengumpulkan data dan juga informasi operasional dengan tujuan mencari cara memenuhi user requirement dan mendesain solusi yang relevan. Selanjutnya ke fase 3 dan juga 4, yaitu sketch dan desain. Nah, di fase 3 atau sketch ini seperti yaitu gambaran kasar, alur kerja dasar, tata letak awal, dan juga prioritas konten. Jadi kita menyusunnya secara menempatkan, oh ini nanti tempatnya ini gitu. Dan pada tahap 4 yaitu desain, di mana sudah menjadi prototipe aplikasi gitu. Dan bisa dilihat dan juga diinteraksi secara langsung. Kita bisa membedakan bahwa gambarnya sudah sangat berbeda. Kalau dari sketsa awal atau gambaran kasar, kita tidak mengetahui karena ini masih kotak-kotak gitu. Dan yang mengetahui adalah orang yang melakukan sketsa tersebut. Tapi pada tahap desain ini semuanya pengguna itu bisa melihat bahwa ini maksudnya apa. Nah, pada gambar ini kita bisa mengetahui ada welcome home. Terus nanti bawahnya ada gambarnya. Ini adalah awal dari tampilan aplikasi. Dan di bawahnya juga ada seperti icon yang menggambarkan dari aplikasi tersebut seperti beranda, pencarian, profil, dan juga pengaturan. Masuk ke fase 5 dan 6, yaitu implement dan evaluate. Pada tahap 5, implementasi, yaitu penggabungan front-end, tampilan UI atau user interface tadi dengan back-end, yaitu sistem server atau database. Jadi desain menjadi produk nyata gitu. Karena kalau hanya UI saja gitu ya, front-end saja atau tampilan UI saja, dan tidak ada sistem di belakangnya, itu juga tidak bisa gitu. Jadi harus ada yang bagian front-end dan juga back-end untuk membuat produknya itu jadi nyata. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini berarti menguji penggunaan produk di tangan user atau pengguna. Kita mencari pain points, melakukan dan juga memastikan tidak ada permasalahan dari produk yang sudah kita buat. Dan jika ada kritik atau saran dari pengguna, kita juga harus menerimanya sebagai bahan evaluasi agar produk kita itu menjadi semakin berkembang dan juga menarik. Selanjutnya masuk ke perbedaan UI dan juga UX. Nah, di sini matriks perbandingan UI versus UX. Kita bisa lihat bahwa UI ada di sebelah kiri yaitu user interface dan UX ada di sebelah kanan yaitu user experience. Nah, kalau UI itu fokus utamanya lebih ke estetika visual dan juga antarmuka atau tampilan yang pertama kali dilihat oleh pengguna. Sedangkan UX fokus utamanya itu pada pengalaman pengguna secara keseluruhan, di mana apa sih sebenarnya yang dirasakan pengguna saat melakukan atau saat melihat tampilannya dan juga saat menggunakan aplikasi atau produk tersebut. Nah, kalau dari UI, tugas utamanya itu lebih ke merancang elemen yang menarik dan juga intuitif. Kalau UX, tugas utamanya menciptakan alur yang efisien dan juga memuaskan, dan pastinya harus mudah dipahami oleh pengguna, tidak membingungkan. Dan yang ketiga adalah keterlibatan. Kalau UI itu keterlibatannya lebih ke desain grafis sama tipografi. Sedangkan kalau UX itu lebih ke riset, analisis kebutuhan, dan juga pengujian atau evaluasi dari suatu produk yang sudah jadi. Nah, pada UI,
elemen kuncinya itu terletak pada warna, tata letak, dan juga tombol-tombol atau icon yang digunakan pada suatu tampilan. Sedangkan kalau dari UX, elemen kuncinya itu adalah alur navigasi. Apakah produk tersebut responsif gitu. Dan juga kemudahan pengguna saat memahami produk tersebut dan juga menggunakannya. Dan pastinya harus tidak membingungkan lagi. Selanjutnya masuk ke business metric dampak nyata UI UX. Yang pertama adalah user engagement, di mana desain yang intuitif itu membuat pengguna betah dan juga aktif berinteraksi. Dan yang kedua adalah konversi, di mana alur UX yang mulus itu seperti fitur beli lagi, yaitu bahkan melipat gandakan peluang transaksi. Dan yang ketiga adalah bounce rate, yaitu navigasinya jelas dan loadingnya itu cepat, mencegah pengguna langsung kabur. Dan yang keempat adalah kepercayaan atau trust, di mana tampilan UI yang profesional dan juga bebas error itu membangun dan juga meningkatkan merek atau brand tersebut. Nah, kesimpulan dari UI UX yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu perbedaan barusan dari user interface itu berbeda dan tidak sama dengan user experience. Dan belum tentu sebuah produk yang memiliki tampilan visual yang bagus atau UI-nya bagus, itu memiliki pengalaman pengguna yang baik. Dan begitu juga sebaliknya, bahwa user experience-nya itu sangat mudah digunakan, tidak membingungkan, tapi tampilannya bisa jadi kurang bagus untuk dilihat dan juga kurang menarik gitu. Selanjutnya masuk ke Artificial Intelligence atau AI gitu, di mana AI mengubah masa depan dunia. Eksplorasi komprehensif mengenai kecerdasan buatan dari konsep dasar, sejarah hingga dampaknya pada kehidupan, pendidikan, profesi, dan juga masa depan peradaban dunia. Sebenarnya apa sih Artificial Intelligence atau AI itu gitu? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia. Dan sistem ini tuh tidak sekedar mengikuti perintah kaku aja, tapi mampu belajar dari pengalaman, menalar secara logis, dan juga memecahkan masalah secara kompleks. Jadi AI ini beroperasi di atas fondasi data yang masif. Semakin banyak data yang diproses, semakin akurat juga keputusan yang dihasilkan. Dan inilah yang membedakan AI dengan program komputer konvensional yang hanya menjalankan instruksi tetap. Jadi AI itu bisa belajar, bernalar, dan juga memecahkan masalah. Itu adalah 3 kunci atau kata kunci dari AI atau Artificial Intelligence. Selanjutnya masuk ke kronologi perkembangan atau sejarah singkat dari teori AI gitu. Yang pertama, perjalanan AI menempuh lebih dari 7 dekade. Transformasi dari konsep filosofis di meja diskusi saja, kini AI telah menjadi kekuatan teknologi yang membentuk hampir setiap aspek kehidupan modern. Pertama adalah Turing Test atau 1950 Foundation of Machine Intelligence, kemudian ke Dartmouth 1956 di mana kelahiran dari AI as a field. Dan yang ketiga adalah Big Data pada tahun 2000-an, Data False New Breakthroughs. Dan yang keempat adalah Generative AI yang lahir pada 2020-an. Kreatif dan juga conversational AI. Jadi setiap milestone atau perkembangan itu mencerminkan lompatan kapabilitas komputasi yang membawa AI lebih dekat ke realitas kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja dari AI itu sendiri? AI itu bekerja melalui 3 pilar teknologi yang saling melengkapi, dan setiap pilar ini memiliki spesialisasi yang membuat sistem itu mampu mengenali pola, memproses informasi visual, dan juga memahami bahasa manusia dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang pertama adalah machine learning.
Dan algoritma yang mempelajari pola dari data historis untuk membuat prediksi akurat tanpa pemrograman yang eksplisit. Jadi, tugas AI yang bisa memprediksi itu adalah di machine learning. Yang kedua adalah deep learning, di mana jaringan saraf tiruan berlapis-lapis yang meniru struktur otak manusia untuk mengenali pola yang sangat kompleks. Ini bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan ini. Dan yang ketiga adalah Natural Language Processing atau NLP. Ini memungkinkan bahwa mesin itu memahami, menafsirkan, dan juga menghasilkan bahasa manusia secara natural. Selanjutnya masuk ke AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa sadar bahwa kita ini berinteraksi dengan AI puluhan kali setiap hari gitu ya. Mungkin hampir setiap hari kita berkomunikasi atau melakukan apapun itu dengan AI. Jadi dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dan AI ini bekerja di balik layar memberikan kemudahan, efisiensi, dan juga pengalaman yang dipersonalisasi. Contohnya pada asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant dan Alexa merespon perintah suara, mengatur jadwal, menjawab pertanyaan, dan juga mengontrol perangkat rumah pintar. Ini merupakan salah satu dari implementasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah rekomendasi hiburan, di mana algoritma Netflix dan juga Spotify itu menganalisis preferensi untuk menyarankan film, serial, dan juga musik yang relevan. Jadi misalnya, kita sering banget untuk nonton atau mendengarkan musiknya Taylor Swift. Nanti si AI-nya ini juga akan merekomendasikan terus-menerus terkait apa yang biasanya kita tonton, apa yang kita biasanya dengarkan. Itu adalah salah satu kerjanya AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga adalah navigasi cerdas. Google Maps memproses data lalu lintas real-time dari jutaan pengguna untuk menentukan rute tercepat. Nah, ini juga salah satu implementasi dari AI dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering gunakan, yaitu menggunakan Google Maps jika kita akan bepergian atau melakukan mudik. Selanjutnya ke sektor pendidikan atau transformasi sektor pendidikan. AI ini membawa revolusi di ruang kelas. Tidak menggantikan dosen, tapi menjadi asisten yang memperkuat proses belajar mengajar agar lebih efektif dan juga inklusif. Yang pertama adalah personalisasi pembelajaran, di mana sistem itu adaptif menganalisis kekuatan dan juga kelemahan tiap mahasiswa, menyesuaikan tingkat kesulitan materi secara individual untuk hasil yang maksimal. Yang kedua adalah otomatisasi administrasi. AI ini bekerja untuk mengevaluasi tugas, kuis, dan juga ujian dilakukan secara instan dengan feedback yang rinci, membebaskan waktu dosen untuk interaksi akademik. Dan yang ketiga adalah aksesibilitas, yaitu alat bantu AI seperti speech-to-text dan text-to-speech itu mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus dengan teknologi yang canggih. Itu merupakan contoh-contoh dari transformasi sektor pendidikan di AI. Selanjutnya masuk ke dampak ekonomi AI di dunia profesional. Nah, di dunia kerja ini, AI telah mengubah fondasi operasional kemampuannya memproses volume data dalam hitungan detik aja dan menghadirkan efisiensi yang tidak tercapai oleh metode manual. Dan perusahaan yang mengadopsi AI ini melaporkan peningkatan produktivitas yang signifikan, pengurangan biaya operasional, dan juga kemampuan untuk fokus pada strategi yang bernilai tinggi. Nih, pada analisis data, bisa dilihat 85% akurasi prediksi dari tren pasar, dan untuk layanan pelanggan adalah 70% untuk pertanyaan yang bisa diselesaikan oleh chatbot. Dan pada inovasi finansial, 95% distribusi penipuan itu bisa terdeteksi. Itu merupakan salah satu implementasi dari penerapan AI di dunia profesional, yaitu lebih ke ekonomi. Selanjutnya masuk ke pertimbangan kritis atau tantangan dan juga etika AI.
Dari kemajuan AI ini bukan tanpa risiko. Jadi setiap ada kemajuan atau teknologi yang canggih itu pasti ada risikonya. Dan tiga tantangan utama yang menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan demi memastikan teknologi ini berkembang secara bertanggung jawab. Yang pertama, tantangannya adalah privasi data, di mana pengumpulan data masif ini berisiko membocorkan informasi pribadi jika tidak ada regulasi atau aturan yang ketat. Dan perlindungan data itu wajib banget menjadi prioritas utama dalam pengembangan sistem AI. Dan yang kedua adalah bias algoritma atau kecenderungan algoritma. Sistem yang dilatih pada data itu tidak seimbang berpotensi menghasilkan keputusan diskriminatif atau keputusan yang salah. Dan audit bias itu berkala sangat diperlukan untuk menjamin keadilan dan juga kesetaraan. Yang ketiga adalah ketergantungan teknologi. Penggunaan AI berlebihan itu dapat mengikis kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas. Jadi, kalau mahasiswa itu perlu banget menyeimbangkan pemanfaatan AI dengan pengembangan kapabilitas dasar. Jadi, kita tuh harus menggunakan AI dengan bijak. Tidak boleh semuanya bergantung dengan AI. Harus bisa menyeimbangkan gitu. Kita bisa menggunakan AI untuk belajar, untuk membantu kita, tapi bukan untuk menyelesaikan pekerjaan kita gitu. Membantu menyelesaikan pekerjaan itu benar, tapi tidak menyelesaikan pekerjaan kita secara keseluruhan, karena itu akan membuat kita menjadi malas dan juga kemampuan berpikir kritis kita akan semakin berkurang. Selanjutnya masuk ke dampak sosial menghadapi masa depan pekerjaan. Nah, otomatisasi mengganti tugas repetitif tetapi membuka peluang baru. Jadi, seseorang itu perlu beradaptasi dengan upskilling dan juga literasi digital untuk tetap relevan di pasar kerja yang terus bertambah. Dapat kita lihat bahwa 45% tugas repetitif ini berpotensi terotomatisasi penuh dalam dekade ke depan oleh AI. Dan yang kedua adalah 30% dari profesi baru itu muncul seperti prompt engineer dan juga AI ethicist. Dan 70% perlu upskilling. Jadi pekerja itu harus mempelajari hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh AI gitu. Dan hal-hal yang bisa dilakukan oleh AI itu seperti tugas repetitif. Jadi, kalau bisa mahasiswa atau orang-orang itu harus beradaptasi dengan upskilling dan juga literasi digital untuk tetap bisa berkembang. Selanjutnya, masa depan AI menuju era baru. AI ini akan terus berevolusi dari AI agent hingga ke smart city. AI agent itu apa sih? AI agent adalah asisten otonom yang mengerjakan proyek kompleks tanpa pengawasan. Sedangkan robot humanoid yaitu mesin yang membantu operasional fisik di sektor manufaktur. Dan kalau smart city adalah kota cerdas dengan manajemen efisiensi berbasis AI terintegrasi. Dan memasuki industri 5.0 yaitu kolaborasi mendalam antara kecerdasan manusia dan juga kecerdasan buatan atau mesin. Jadi kita tuh sekarang harus bersama-sama memanfaatkan AI untuk masa depan yang lebih baik dan juga berkelanjutan, dan pastinya harus menggunakan AI dengan bijak. Selanjutnya kita memasuki AR versus VR, yaitu menavigasi interaksi manusia komputer melintasi lingkungan virtual dan juga ditambah atau augmented reality. Spektrum realitas dan juga virtualitas. Nah, pada lingkungan nyata atau dunia fisik yang murni ini digambarkan pada yang sebelah kiri, dan di tengah ini adalah realitas campuran atau tertambah, yaitu AR gitu, atau yang kita kenal sebagai augmented reality. Ini menggabungkan elemen nyata dan juga virtual. Dan selanjutnya adalah lingkungan virtual atau virtual reality, yaitu dunia digital 3 dimensi yang sepenuhnya dibuat oleh komputer. Jadi, ini itu diperkenalkan oleh Milgram dan juga Kishino pada tahun 1994, yaitu teknologi imersif bukanlah pilihan biner, tetapi spektrum di mana realitas fisik dan juga digital itu berpadu secara mulus. Selanjutnya memasuki mendefinisikan realitas virtual atau virtual reality. Definisinya lingkungan digital 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat dijelajahi dan juga
berinteraksi dengannya menggunakan peralatan khusus seperti headset atau sensor. Dualitas perspektif. Orang pertama berinteraksi langsung melalui mata pengguna sendiri, dan orang ketiga mengontrol atau mengamati karakter tanpa tubuh. Nah, VR ini bisa dilihat di sebelah kanan ini, di mana kita menggunakan seperti headset gitu ya, yang dipasangkan di wajah kita, dan kita bisa mengklik sesuatu yang hanya bisa kita lihat, tapi tidak bisa dilihat oleh di dunia nyata gitu. Misalnya dilihat di dunia virtual saja. Itu merupakan salah satu dari VR. Selanjutnya masuk ke sejarah perkembangan VR atau virtual reality. Nah, pertama diperkenalkan pada 1838 yaitu teleskop Wheatstone, di mana otak menggabungkan dua gambar dua dimensi menjadi satu objek tiga dimensi dan juga menciptakan ilusi yang kedalaman. Dan pada 1962, Sensorama, yaitu simulasi multi-indera Morton Hailing, yaitu gambar, suara, bau, dan juga getaran. Dan yang ketiga, pada 1968, The Sword of Demosize, yaitu Ivan Sutherland menemukan Head-Mounted Display atau HMD pertama yang digantung di langit-langit. Dan yang pada keempat, yaitu ada 1984 Virtual Reality, yaitu Jaden Lanier menciptakan istilah tersebut dan merintis sarung tangan VR atau HMD awal. Dan pada 1990-an, kegagalan komersial, yaitu Nintendo Virtual Boy dan arcade VR gagal karena biaya tinggi dan juga keterbatasan teknis. Dan pada 2012 sehingga saat ini, revolusi modern, yaitu Oculus Rift memulai era baru mengarah pada VR atau Virtual Reality pada yang mudah diakses seperti HTC Vive dan juga PSVR. Selanjutnya masuk ke cara pengguna berinteraksi dengan VR. Gitu. Nah, yang pertama adalah indera, menerima stimulus gitu. Jadi pengguna itu menerima informasi visual, auditori, dan juga haptik dari lingkungan VR, seperti melihat objek yang mendekat gitu. Contohnya. Yang kedua adalah pikir atau memproses, di mana otak manusia itu memproses stimulus digital dan juga membuatnya keputusan seperti sekian detik. Contohnya, saya harus menghindar. Saya harus di sini gitu. Nah, yang ketiga adalah tindakan atau merespon, di mana pengguna itu melakukan tindakan fisik, contohnya menggerakkan tubuh, mengklik controller, dan juga berbicara. Itu adalah tindakan. Dan yang keempat adalah umpan balik atau feedback, pembaruan sistem, di mana sistem VR atau virtual reality ini membaca tindakan dan juga memperbarui dunia virtual secara dinamis dalam waktu nyata. Selanjutnya masuk ke cara berinteraksi dengan VR. Yang pertama adalah navigasi, yaitu bergerak melalui ruang virtual di mana mekanismenya teleportasi, pemetaan berjalan fisik. Yang kedua, komunikasi, di mana terlibat dengan orang lain di ruang digital. Ini mekanismenya mengobrolan suara, gerakan sosial, dan juga berinteraksi dengan NPC. Dan yang ketiga adalah manipulasi, di mana bisa mengontrol dan juga mengubah objek virtual dengan mekanismenya mengambil, mengubah ukuran, dan juga melempar. Dan yang keempat adalah seleksi, memilih objek atau menavigasi menu dengan melacakkan tatapan dan juga penargetan petunjuk laser. Selanjutnya ke ekosistem perangkat keras atau keras VR. Ada yang namanya head-mounted display atau HMD, yaitu jendela visual, memberikan gambar stereoskopik secara langsung ke mata untuk menyimulasikan ruang tiga dimensi yang imersif. Kemudian ada sensor atau kamera, yaitu adalah jaringan pelacakan yang memantau pergerakan kepala, tubuh, dan juga pengontrol secara real-time untuk memperbarui perspektif tampilan dengan mulus. Dan yang ketiga adalah pengontrol, yaitu tangan dunia virtual menerjemahkan penekanan tombol fisik dan juga gerakan tangan menjadi manipulasi digital. Memahami augmented reality. Jadi karakteristik utama dari augmented reality yaitu menggabungkan dunia nyata dengan virtual. Berbeda dengan VR tadi,
itu lebih ke benar-benar dunia digital. Kalau AR atau augmented reality ini masih menggabungkan dua dunia yaitu dunia nyata dan juga virtual. Dan yang kedua adalah interaktif secara waktu nyata. Dan yang ketiga terdaftar secara akurat di ruang tiga dimensi. Misalnya di gambar 3, ini adalah proyeksi digital yaitu elemen virtual tiga dimensi yang terdaftar di dalam realitas. Dan yang kedua ada jembatan perangkat lunak yaitu pelacakan waktu nyata dan pemetaan spasial. Dan yang selanjutnya ada dunia fisik atau lingkungan nyata, terus habis itu dan juga proyeksi digital elemen virtual diri. Seperti itu. Selanjutnya ke spektrum perangkat keras augmented reality, ini bisa kita temukan pada smartphone kita dan juga tablet, yaitu tampilan jendela yang menggunakan layar perangkat untuk melapisi elemen AR. Contohnya pada Google Lens dan juga pada permainan Pokemon Go yang ngetren pada saat tahun 2016-an. Selanjutnya ada kacamata pintar, di mana yaitu tampilan transparan dan juga perangkat yang dapat dikenakan yang ramping dan menampilkan informasi langsung ke garis pandang pengguna. Dan yang ketiga adalah layar yang dipasang di kepala atau HMD, yaitu tampilan imersif headset canggih yang menawarkan overlay holografik 3 dimensi hands-free yang tangguh. Jadi pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Semua perangkat keras AR itu bergantung pada CPU atau GPU internal yang kuat untuk merender objek secara real time dan sensor atau kamera LiDAR yang presisi untuk memetakan lingkungan fisik. Masuk ke cara kerja perangkat lunak AR atau augmented reality. Yang pertama adalah dengan pelacakan wajah, yaitu menggunakan kamera kedalaman juga AI untuk memetakan geometri wajah dan mengenali ekspresi emosional. Yang kedua adalah pelacakan lingkungan, di mana pelacakan berbasis penanda melambatkan objek digital ke kode QR tercetak. Proses pelacakan tanpa penanda yaitu menggunakan pemetaan spasial dan juga LiDAR. Dan yang ketiga adalah pelacakan tangan, yaitu segmentasi berbasis AI pada sendi jari untuk memungkinkan manipulasi presisi tanpa mengontrol. Dan yang di tengah itu ada yang namanya SDK atau Software Development Kit, yaitu platform utama seperti Arcor atau Google, ARKit yaitu Apple, dan juga Vuforia. Selanjutnya masuk ke perbandingan VR dan juga AR. Nah, di sini ada beberapa dimensi seperti dimensi lingkungan, bahwa VR itu sepenuhnya digital. Kalau AR atau augmented reality, yaitu campuran antara fisik dan juga digital. Terus kemudian tingkat imersi. Kalau VR itu oklusinya itu visual penuh, sedangkan kalau AR itu peningkatan konseptual. Dan yang ketiga adalah interaksi utama. Kalau VR itu pengontrol perangkat keras dan juga pemetaan tubuh. Sedangkan kalau AR itu antar muka pengguna alami, tatapan, suara, dan juga tangan. Sedangkan untuk bentuk perangkat kerasnya, kalau VR itu seperti headset tertutup. Nah, kalau AR ini ada di handphone kita masing-masing itu bisa. Yang ketiga, pada SDK perangkat lunak inti, kalau VR itu ya OpenXR, Unity atau Unreal VR, sedangkan kalau AR itu ARKit dan juga Arcor seperti Google dan juga Vuforia tadi. Masuk ke masa depan AR atau virtual reality dan juga metaverse. Yang pertama adalah fondasi metaverse. AR itu adalah blok bangunan spasial utama untuk internet 3 dimensi yang persisten dan juga bersama. Dan untuk evaluasi sosial dan juga imersifnya, beralih dari pengalaman solo ke pertemuan virtual bersama secara waktu nyata dan juga ruang kerja kolaboratif. Kemudian, kepada dampak profesionalnya bahwa layanan kesehatan seperti hamparan AR presisi memandu operasi yang kompleks. Dan pada dunia industri, manual teknis waktu nyata tanpa tangan dihamparkan ke mesin yang sebenarnya. Dan pada dunia pendidikan, model anatomi atau kimia 3 dimensi itu melayang di ruang kelas fisik.
Masuk ke kesimpulan dan juga prediksi masa depan bahwa 75% bisnis itu akan mengadopsi minimal satu teknologi IMK atau interaksi manusia dan komputer baru pada 2026. Dan yang lainnya yaitu 3 kali pertumbuhan bahwa peningkatan investasi voice dan gesture interface itu dalam 5 tahun. Dan yang terakhir adalah AI, inti menjadi fondasi tak terpisahkan dari setiap interaksi digital bisnis. Jadi IMK itu bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan. Jadi untuk menentukan referensi dan daya saing bisnis di era digital ini. Nah, ini adalah referensi atau daftar pustaka yang sudah saya gunakan untuk membuat materi ini. Ada dari Pendidikan Fisika UNESA, terus habis itu dari Figma, dari Decoding, dari UNER, dan juga dari detik.com sama Amazon. Baik, kita sudah mencapai ke akhir slide, yaitu ke slide ke-50. Dengan saya, Febriana Wulandari, Panim 2520112227, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan juga semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.